bersama, belajar bermain dan berprestasi. Cerdas, beriman, semangat, itulah kami. Di sini di sekolah impian SDN-CPS 02. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Istadi MPD yang mungkin masih dalam perjalanan Bapak Ibu karena belum ada kabar juga sampai sekarang. Yang kami hormati Ibu Sri Surasri SSI MPD sebagai pemateri, alhamdulillah Ibu sudah dapat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Putri Aisyah SPD Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 02. Yang kami hormati Ibu Dr. Desi F. Ervan SSI MPD Ketua Kombel 249. Yang kami hormati Ibu Asrini NPD Ketua Kombel 250. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta guru-gurunya yang sudah hadir pada hari ini dalam kegiatan kolaborasi komunikasi belajar. Bapak Dr. Istadi MPD sebagai pengawas binaan 2 yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Sri Surasri SSI MPD sebagai narasumber, Widya Prada dari BPMP DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dari Kecamatan Jatinegara. Narasumber kita pada siang hari ini Ibu Sri Surasri SSI MPD dari BPMP Jakarta. Alhamdulillah ya, Ibu bersedia datang ke tempat kita jauh dari sono. Karena saya mengenal beliau itu adalah salah satu narasumber hebat saya selama saya mengikuti dari awal saya sebagai guru sampai hingga saat ini. Ibu adalah idola saya. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjalan santai di waktu petang. Taman indah, airnya memancar. Kepada hadirin yang telah datang, semoga rezekinya makin lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jatinegara. Jangan lupa mampir ke SDN Cipinang Besar Selatan 02. Sungguh senang, rasa bahagia bertemu dengan Bu Putri, Bu Desi, Bu Asrini, dan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Bu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghimpun kita pada hari ini, Bapak Ibu. Semoga nanti kita Pak Istadi bergabung. Kemudian hari ini kita akan menuntaskan pemahaman dan implementasi terkait program based learning. Izin menyampaikan skenario untuk kegiatan pelatihan pendidikan hari ini. Pertama, Bapak Ibu, tidak mungkin memasuki materi apapun tanpa melalui pembelajaran mendalam. Pintu masuk kita itu, apapun materinya, pembelajaran mendalam menjadi pendekatan yang menaungi kita semua.
mau pembelajaran, mau penilaian atau asesmen sama gitu. Nah yang kedua, tidak mungkin ke problem based learning tidak melalui discovery learning. Masuk dulu discovery karena 80% guru menggunakan discovery learning. Bapak Ibu 20%-nya sisaannya adalah problem based learning, boleh jadi project based learning bisa juga, dan yang terakhir inquiry learning, penelitian sederhana. Jadi sayang banget kita problem based learningnya luar biasa tapi tidak kuat pada discovery learning. Sehari-hari kita discovery learning. Seluruh model pembelajaran itu adalah pembelajaran mendalam. Kemudian seluruh model pembelajaran itu meminta anak berpikir tingkat tinggi atau kritis. Dia tidak apa-apa menggunakan discovery learning, tetap berpikir tingkat tinggi karena menggunakannya dengan memulai dari siswa. Nah Bapak Ibu, jadi saya tarik dulu ini, saya geser ke pembelajaran mendalam pada satu slide-nya yang menghubungkan materi apapun itu dengan pembelajaran mendalam. Ya, izin Bapak Ibu kita lewati dulu bahwa ini adalah cara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menguatkan pembelajaran kita. Ya, setelah kita melalui beberapa pendekatan skenario, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan lagi model dan metode. Tapi ini adalah cara kita semakin menguatkan posisi guru melakukan kegiatan pembelajarannya, kita sebut lebih bermakna. Awalan membuat anak tertarik, akhiri dengan pertanyaan pemantik. Nah, waktu kalian nonton final Piala Dunia, masih ingat? Sekencang-kencangnya penjaga gawang Kroasia nendang bola. Itu bola akhirnya berhenti juga. Mengapa demikian? Yang paling belakang. Berarti itu bola udah nggak punya kekuatan. Itu hanya bocah. Lagi yang paling samping. Berarti udah nggak ada energi bu. Dapat. Yang paling dekat bilang apa? Berarti energi kinetiknya tuh yang udah nggak ada. Ibu, cakep jawabannya. Itu namanya pertanyaan pemantik menuju materi. Dapat. Udah cakep ya kan, anak udah semangat tuh. Terakhir saya mengatakan begini, anak-anak kita akan sampai ke materi energi dengan karena ibu akan menerangkan. Mulai tuh anak-anak Bapak Ibu masang kuda-kuda, kemudian kepalanya mulai berbeda pada sudut. Gitu, lama-lama begini sih. Yang satu lagi masang sebelah sini ya kan. Kita pikir mereka menalar, bosan. Kemudian ada satu anak di belakang, maaf dua anak di belakang bisik-bisik setiap kali saya nerangin. Saya lagi di posisi ini. Saya bawa ke posisi di bawah, menstimulus yang udah membuat anak tertarik, termotivasi. Saya habiskan semangat itu dengan menerangkan. Yang di belakang setiap kali saya nerangin dia bilang ini, tuh yang lagi kelas terangin ada di buku apa sih? Ada semuanya. Kenapa dia nerangin sih? Yang baik bilang apa? Namanya juga guru, dengerin aja ngapa? Terus yang kritis bilang lagi, kalau udah selesai nerangin nih, pasti Bu Lasri akan mengatakan begini, anak-anak apakah ada mau bertanya? Dan bener aja, abis itu beneran Bapak Ibu, anak-anak saya tanyakan tadi pertanyaan salah. Anak-anakku biasa kalian sudah menyimak dengan baik, apakah ada yang bertanya? Tuh kan, gue kata juga apa? Kalau sudah kita kasih, belum juga, barulah siswa dan orang tua. Bapak Ibu kita ke refleksi diri dulu. Kenapa pembelajaran mendalamnya belum optimal? Berarti ada beberapa area tuh. Kira-kira guru belum optimal di pembelajaran mendalam pada bagian mana? Belum menguasai materi. Oke, siap. Kurang asik bu. Kurang asik. Kalau kurang asik berarti karena guru belum optimal menggunakan apa? Media. Satu media. Selain media ada lagi metode. Selesai Bapak Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama masuk ke prosedural. Berarti kita di discovery learning bagian prosedural. Tidak boleh menggunakan HP. Ya, karena kalau HP itu kita cuma searching itu C1. Menemukan itu cuma C1. Narik itu bocah kita ya bro. Hindari. Hari ini kita discovery learningnya menggunakan diskusi berasal dari pengalaman kita. Itu untuk sampai ke pertanyaan ini. Nah, waktu Bapak Ibu menyusunnya, dia ada pada konsep daya serap, di mana susunlah di nomor 1 metode manapun yang Bapak Ibu sepakati,
yang kita tahu daya serapnya paling rendah, terlihat dari luas bangun datar sampai yang terakhir daya serapnya paling tinggi. Biar agak panas. 5 menit. Bapak Ibu, lektor itu ceramah, ya, lektor itu ceramah. Iya, ini jawaban benar. Kelompok 4 mengkoreksi kelompok 1. Jawabannya ada di layar. Sesuai urutan kita checklist. Kelompok 3. Saatnya kelompok 3 maju ke depan menerangkan. Semuanya maju. Ayo guru-guru silakan maju kelompok 3. Ayo Neng ke depan Neng. Ayo, 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 maju. Ibu lah. Yuk semuanya berantem. Ayo 3, kita bahagia. Oke, yang pertama kita pilih lecture atau ceramah. Itu pasti sudah tahu semua, Bapak Ibu, adalah metode yang paling jadul yang bisa bikin anak tertidur. Jadi kita ngoceh sampai lama, anak belum tentu inget, malah tidur pules gitu ya. Kemudian yang kedua ada reading, membaca, karena kita tahu anak-anak kita malas membaca, budaya literasinya rendah, lebih senang main Mobile Legends, FF ya daripada baca. Jadi itu adalah yang paling mudah dilupakan, metode kedua. Yang ketiga audio visual. Jadi kalau misalnya lihat video atau ngedengerin sound lagu, anak-anak bisa lebih cepat nangkepnya ketimbang baca. Bingung antara practice by doing sama demonstration sebenarnya. Perbedaannya di mana kita kurang ngerti, mohon nanti penjelasannya dari Bu Sri. Terima kasih. Oke, untuk practice by doing pasti anak-anak juga udah mulai mengerti karena mereka langsung terjun, langsung mempraktekkan sendiri gitu kan. Jadi anak-anak sudah mengerti, kemudian teach other. Ketika mereka sudah berani untuk menjelaskan ke sesama temannya, berarti mereka sudah paham dengan apa yang sudah kita berikan. Cukup sekian, apabila ada yang kurang mohon ditambahkan Ibu, mohon izin. Terima kasih. Kita apresiasi yang maju, bukan yang terbaik. Gak boleh kita tunjuk. Yang maju adalah yang paling gak bisa. Ayo lu aja dah, lu kaget aja. Ini semuanya dari mana? Udah ke depan juga cuma gini-ginian doang kan. Dia harus jadi model. Di antara temennya dia yang paling menguasai materi. Bapak Ibu, yang maju yang kita sebut model, maka dicari yang terbaik. Sebelum meminta anak maju, maka cari dulu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, majunya mengevaluasi atau mengkoreksi boleh dengan kita temannya. Kita nggak ada waktu, karena kita sedang menilai yang disebut kriteria penilaian. Ya, pada saat tadi diskusi dinilai, produknya dinilai, cara menggunting, cara menempel dinilai, itu kita perlu waktu. Jadi evaluasi
atau kita menyebutnya koreksi, itu anak-anak saja. Habis diklat diminta mempraktekannya dalam kegiatan pembelajaran, ternyata gampang. Dibandingkan habis pelatihan, habis TOT, habis mewakili sekolah, diminta di hadapan semua guru menerangkannya, diseminasi. Itu ada guru kita yang udah tahu nanya karena dia kesel kalau dipilih buat diklat. Bisa kita nggak tidur karena mempersiapkan diri, apalagi diseminasinya di kalangan MBMP dan KKG. Wah itu repot tuh. Maka karena harus menerangkan ke orang lain, menguasainya itu jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk menguasai diri sendiri. Sekarang Bapak Ibu, tutor sebaya terjadi, anak kita yang menjadi tutor, yang tadi anak atau kita yang diseminasi, itu tutor akan mengalami penghayaan. Dia akan membuat temannya remedial. Maka kalau mau ada anak kita asesmen sumatif belum tuntas, maka yang belum tuntas itu akan dimintakan tutor sebayanya pada anak kita yang paling bagus lainnya di kelas-kelas yang sudah sanggup. Bapak Ibu, bagi berikan mereka kunci jawaban dan penjelasan. 3 anak ibu yang belum beruntung karena belum tuntas akan dipandu oleh 3 anak ibu yang luar biasa. Ketemulah bertiga dulu untuk kita berikan senjata memahamkan materi dan cara menerang. Dia hanya berlaku untuk yang mendaftar. Gue kemarin peliharanya ayam. Dia Kalau kelinci gue pernah. karena dia ada kandang di tengah-tengah. Ya, Bapak Ibu yang dari atas ke bawah juga yang. Ayo, kelompok 1 tempel ke depan. 4 pola tidak boleh sama. Kemudian kelompok 1 beredar di kelompok lain. Ya ditutor sebaya. Ayo, bantuin kelompok yang belum. Kelompok 1 selesaikan dulu 4 personilnya. Setelah itu beredar, berpencar di kelompok 2, 3 dan 4. 9. Nah, berarti gini. Ini benar nih. Nah, ini benar itu. Nah, berarti ini ya. Tengah tuh masih kanan kiri atas bawah. Tengahnya 5, gini kan? Salah, kelompok yang paling cepat kelompok 1 ya? Iya. Orang masih pada mikir, dia udah nempel. Orang belum pernah nempel, dia udah ke depan. Ya, karena setiap posisi diincar oleh setiap kelompok. Apresiasi kepada kelompok dengan kecepatan paling baik adalah kelompok 1. Rapi itu proporsional. Bapak Ibu lihat dari jauh pun terlihat. Kelompok paling rapi kita berikan apresiasi kelompok 2. Kreatif itu ada 2 indikasinya. Pertama menggunakan yang berwarna atau bermotif. Yang kedua dia dibuat seperti piramid. Bapak Ibu, maka indikator itu baru terpenuhi menggunakan yang bermotif jatuh pada kelompok 2, 3, dan 4. Berikan apresiasi dong. Itu ada 1 orang bisa posisi ini, langsung dia akan menjadi tutor di kelompoknya. Kelompok selesai, Bapak Ibu dan nempelin semua, kelompok itu tidak boleh kembali di posisinya, dia beredar di antara kelompok lain, tutor sebaya. Kita tidak perlu membantu anak karena waktu kita terbatas. Anak yang paling cepat dialah yang menjadi tutor dengan motivasi kita. Kelompok 1 nggak boleh duduk, kelompok 1 antara kelompok 1 ada 2, 3, 4 yang kita lakukan sebagai tutor sebayanya. Karya sama semua itu discovery learning. Maka problem based learning itu sungguh menalar, berkreativitas. Waktu ada tempelan anak pada tangannya lain-lain warnanya, oh problem based learning sebetulnya di warna. Begitu dia sama semua discovery. Bapak Ibu, di keterampilan perbedaan itu milik problem based learning. Di pengetahuan memecahkan masalah milik problem based learning. Gitu. Untuk bukan saya yang ngomong. Happy, interesting, the best. Happy, menambah pengetahuan dan lebih bersemangat. Baik, mantap. Sudah di belakang, foto pengangan.
Panapi. Karena terakhir cerdas beriman semangat. Bapak Ibu, refleksi tidak boleh kita. Refleksi itu siswa. Bapak Ibu, abis itu kita simpulin konsep diri Bapak Ibu semua sungguh sangat positif karena tidak ada kalimat yang tidak positif diucapkan. Refleksi terakhir kita setelah bocah-bocah itu semua disuruh ngomong senang lu, gembira, satu kata aja udah. Kalau bocah mah jangan sampai banyak-banyak gitu. Semua refleksi dari siswa kita terakhir. Konsep diri kalian keren banget nak pada materi energi. Terima kasih atas ilmu dan wawasannya luar biasa hari ini, biarpun sudah sore. Alhamdulillah banyak yang ilmu bisa kita serap, dan insya Allah mungkin besok dan selanjutnya kita bisa terapkan di kita kelas masing-masing. Pulang semuanya dapat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kita bisa terapkan lagi di sekolah kita masing-masing. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangga impian dicapai dengan kuat, tanggung jawab kita bersama tak pernah terlambat.